Halo saudara-saudari terkasih. Sebelum kita masuk ke dalam hati dari pesan ini, jika Anda belum berlangganan channel ini, saya sangat mengundang Anda untuk klik tombol subscribe di bawah. Di sini, kita bersama-sama menggali kedalaman kasih Tuhan, mencari ketenangan jiwa, dan menemukan kebenaran yang membebaskan dalam iman kita. Berlanggananlah agar Anda tidak ketinggalan setiap pembahasan yang membangun hidup kita. Pernahkah Anda terbaring di tempat tidur, mata sudah berat dan Anda berusaha berdoa? Kalimat-kalimat pun mulai terputus-putus, bercampur dengan desahan lelah. Lalu muncul bisikan di dalam hati, apakah ini doa yang benar? Apakah Tuhan masih mendengar ketika saya hampir tertidur seperti ini? Mungkin dulu atau bahkan sekarang, Anda diajari bahwa berdoa haruslah dengan sikap yang hormat, berlutut di sisi tempat tidur, tangan terkatup, pikiran fokus. Dan ketika kita hanya berbaring, ada perasaan bersalah yang mengganggu, seolah-olah kita malas atau tidak cukup menghormati Tuhan. Seperti apakah Tuhan adalah seorang bos yang galak, yang marah, jika posisi tubuh kita tidak sempurna. Bertahun-tahun saya memberitakan Injil, saya bertemu dengan banyak pandangan. Beberapa pengkhotbah dengan tegas berkata, berdoa di tempat tidur adalah tanda kemalasan rohani. Sementara yang lain justru melihatnya sebagai momen paling jujur dan kuat dalam percakapan dengan Tuhan. Jadi, manakah yang benar? Melalui video ini, saya ingin mengajak Anda menyelidiki hati Tuhan melalui firman-Nya dan pengalaman nyata umat-Nya. Apa yang sebenarnya terjadi di dimensi yang tak terlihat saat Anda memejamkan mata di bantal dan membisikkan isi hati kepadanya? Jawabannya bisa mengubah cara pandang Anda tentang doa, tentang hubungan dengan Tuhan yang penuh kasih, dan tentang arti keintiman yang sejati. Ini bukan soal ritual, tapi soal hubungan. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Pertanyaan besarnya adalah, apa sebenarnya yang Tuhan pedulikan saat kita berdoa? Apakah postur tubuh kita, ataukah postur hati kita? Untuk menemukan jawabannya, kita tidak boleh berpegang pada pendapat orang saja, melainkan kembali kepada pedoman kita yang utama, Alkitab. Dan ketika kita membuka lembaran-lembaran kitab suci, kita akan menemukan sebuah pemandangan yang indah dan beragam. Kita melihat orang-orang berdoa dalam segala keadaan dan sikap. Ada yang berlutut dengan khidmat seperti Salomo, ada yang berdiri mengangkat tangan seperti Daud, ada yang tersungkur dengan wajah ke tanah seperti Yesus di Taman Getsemani. Namun, ada juga momen-momen yang lebih tenang, lebih personal. Coba perhatikan Mazmur 63:7, di mana Daud sang manusia after hati Tuhan bersaksi, waktu aku berbaring di tempat tidur, aku ingat kepadamu, dan sepanjang kawal malam, aku merenungkan engkau. Bayangkan itu, Raja Daud, seorang prajurit, pemimpin, dan penyembah, justru menemukan keheningan untuk mengingat Tuhan dan merenungkannya saat ia berbaring di tempat tidurnya. Ini bukan kelalaian, ini adalah keintiman. Lalu, di Mazmur 4:5 ada nasihat yang lembut. Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu dan tetaplah diam. Tempat tidur, bantal, diamnya malam. Semuanya digambarkan sebagai ruang yang sah dan bahkan disarankan untuk merenung, berkata-kata dalam hati dan menemukan ketenangan di hadapan Tuhan. Jadi, dari sudut pandang Alkitab, tempat tidur Anda bisa berubah menjadi sebuah mezbah. Ruang istirahat Anda bisa menjadi bait suci pribadi, di mana yang ilahi dan yang manusiawi bertemu. Ketika Anda berbaring, itu bukan sikap rohani kelas 2. Itu justru bisa menjadi ekspresi yang sangat kuat dari penyerahan diri, kelemahan yang diakui, dan percakapan hati yang dalam dengan Bapa di surga. Dan disinilah keindahannya, saat Anda berbaring di kegelapan, jauh dari pandangan siapapun, tanpa perlu memikirkan penampilan secara alami, segala topeng pun mulai terlepas. Tidak ada ritual yang harus diikuti dengan sempurna. Tidak ada orang lain yang menilai kata-kata Anda. Yang ada hanyalah Anda, dalam segala kelelahan dan kejujuran Anda, dan Tuhan yang sudah mengenal Anda sepenuhnya. Inilah doa dalam bentuknya yang paling murni, paling sederhana, dan paling jujur, hati ke hati, jiwa ke jiwa. Ada satu hal lagi yang menarik. Saat malam tiba dan dunia mulai diam, tidak hanya tubuh kita yang melambat.
Pikiran kita pun, yang seharian penuh dengan keriuhan dan stimulasi, mulai memasuki keadaan yang lebih tenang. Dalam keheningan itulah suara hati kita dan bisikan lembut Roh Tuhan seringkali lebih mudah terdengar. Mungkin ini sebabnya begitu banyak penyataan Tuhan yang mendalam dalam Alkitab justru terjadi di malam hari, ketika segala sesuatu sedang diam dan jiwa sedang mencari. Pikirkan Yakub yang tertidur dan bermimpi melihat tangga ke surga. Pikirkan Samuel kecil yang terbaring di bait Tuhan saat Tuhan memanggil namanya. Pikirkan Yusuf yang diperingatkan melalui mimpi. Dunia malam bukanlah musuh dari yang spiritual. Seringkali itu justru menjadi panggung utama di mana Tuhan menyatakan dirinya dan berbicara kepada umatnya. Izinkan saya berbagi sebuah momen yang sangat pribadi, karena dari sanalah saya mulai benar-benar memahami kekuatan dari doa di tempat tidur ini. Ada satu periode di mana pelayanan terasa begitu melelahkan, perjalanan demi perjalanan, khotbah demi khotbah, nasihat yang tiada henti. Saya merasa seperti sumbu yang sudah hampir habis terbakar. Di malam hari seringkali saya begitu kecapaian sampai tidak ada tenaga lagi untuk berlutut di samping tempat tidur seperti yang diajarkan sejak kecil. Pada satu malam itu, di dalam kesunyian sebuah kamar hotel, dengan kepala menempel pada bantal, saya hanya bisa berbisik. Suara saya sendiri hampir tak terdengar. Tuhan, kalau semua ini memang jalan-Mu, kalau apa yang kulakukan ini ada artinya, tolong tunjukkanlah padaku. Aku merasa hilang. Doa itu sama sekali tidak elok. Tidak ada kata-kata indah. Tidak ada ayat yang kututurkan dengan hafal. Doa itu mentah, penuh keraguan dan rapuh. Mungkin itulah doa paling jujur yang pernah kupanjatkan dalam kurun waktu yang lama. Dan kemudian, sesuatu terjadi. Sebuah kedamaian yang sulit dijelaskan turun meliputi saya. Ini bukan perasaan bahagia biasa, bukan pula efek psikologis semata. Rasanya nyata, seperti kehangatan yang membungkus seluruh tubuh bagai selimut yang tak terlihat. Di dalam pikiran saya, bukan dengan suara yang terdengar telinga, tapi dengan kejelasan yang lebih terang dari suara apapun, terasa sebuah pesan. Teruslah melangkah, aku menyertaimu. Jangan takut. Saya tertidur lelap seketika, dan ketika bangun, ada sesuatu yang telah berubah di dalam diri. Kegelisahan yang menggerogoti telah menghilang, bukan berkurang, tapi sirna. Sebuah keyakinan yang tenang, yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika, menyatakan bahwa saya berada di jalan yang benar. Sejak saat itu, setiap keraguan mencoba datang, saya mengingat malam itu, kehadirannya dan suara hati yang penuh damai itu. Apa sebenarnya yang terjadi pada momen-momen seperti itu? Saat kita berbaring dan menyerahkan segala kelelahan dengan tulus, ada sebuah proses yang indah yang mulai bekerja. Beban-beban yang kita bawa sepanjang hari secara harfiah mulai terlepas. Sistem saraf kita, yang siang hari berada dalam mode siaga tinggi, akhirnya menemukan alasan untuk rileks. Kita menemukan istirahat, bukan hanya secara fisik tetapi juga secara rohani, dalam naungan sayapnya. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam lagi. Saat kita berdoa sambil terlelap, kita sedang membuka kehidupan batin kita, alam bawah sadar kita, pada bimbingan Roh Kudus. Alkitab dipenuhi dengan contoh Tuhan yang berbicara melalui mimpi. Yakub melihat tangga ke surga. Nabi Daniel menerima penglihatan di malam hari. Bahkan dalam kitab Ayub tertulis bahwa Tuhan berbicara dalam mimpi, dalam penglihatan malam, bila orang lelap tidur. Dengan berdoa sebelum tidur, kita pada dasarnya mengundang Tuhan untuk menjaga pikiran bawah sadar kita dan menanamkan hikmat-Nya tepat saat kita tidak berdaya. Tidur kita pun berubah. Ia bukan lagi sekadar kebutuhan biologis. Ia menjadi ruang suci, di mana Tuhan dapat bekerja di kedalaman jiwa kita, membentuk, menyembuhkan, dan memberikan pengertian, jauh dari kebisingan dan upaya kita sendiri. Selama bertahun-tahun, saya telah mendengar puluhan, bahkan ratusan, kesaksian serupa dari orang-orang biasa. Seorang ibu yang lama bimbang tentang sebuah keputusan besar, lalu setelah berdoa dengan lelah di bantalnya, mendapatkan mimpi yang jelas sekali menunjukkan jalan yang harus diambil. Seorang pemuda yang gelisah, menemukan kelegaan dari luka lama setelah bermimpi sebuah pengampunan. Mereka menyebutnya kebetulan atau mimpi biasa.
Tapi ketika pola yang sama terus berulang dan Anda sendiri mengalaminya, Anda mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang nyata sedang terjadi, sesuatu yang melampaui penjelasan psikologis semata. Ini bukan kemalasan rohani. Ini adalah keintiman yang sejati. Ini adalah kejujuran mentah di hadapan Tuhan, membawa diri kita apa adanya, bukan apa yang kita kira seharusnya. Mungkin kita berpikir, pengalaman seperti ini hanyalah perasaan subjektif atau kebetulan. Tapi, menariknya, jika kita menelusuri warisan spiritualitas Kristen, kita akan menemukan bahwa apa yang dialami di tempat tidur yang sunyi ini justru memiliki akar yang sangat dalam. Para mistikus dan ahli rohani besar gereja menyebutnya sebagai doa kontemplatif atau doa keheningan. Orang-orang seperti Teresa dari Avila atau Yohanes dari Salib yang dikenal dengan disiplin rohani yang sangat ketat, justru banyak menulis tentang keheningan yang dalam, tentang sebuah doa yang melampaui kata-kata. Doa yang bukan tentang meminta atau melantunkan pujian, tetapi sekadar hadir di hadapan Tuhan. Sebuah keadaan jiwa yang tenang, reseptif, dan terbuka, di mana kita berhenti berusaha berbicara dan mulai belajar mendengarkan. Dan seringkali keadaan doa seperti ini justru lebih mudah dicapai saat tubuh kita beristirahat, berbaring, dan membiarkan segala ketegangan sirna. Mereka bukan orang-orang malas. Mereka adalah pilar spiritualitas yang tindakan dan pelayanannya luar biasa. Justru karena sangat aktif dan berkomitmen, mereka memahami dengan baik bahwa ada waktu untuk doa yang aktif, berkata-kata, berlutut, berseru, dan ada waktu yang sama, sakralnya untuk doa yang reseptif, diam, dan berserah. Keduanya adalah napas yang berbeda dari kehidupan rohani yang sehat. Lalu, bagaimana dengan teladan utama kita, Yesus sendiri? Jika kita melihat catatan Injil, kita melihatnya berdoa dalam berbagai sikap, berlutut di Getsemani, menengadah ke langit, mengucap syukur sebelum membangkitkan Lazarus. Namun, ada juga petunjuk tentang keintiman yang berkelanjutan dengan Bapa. Bayangkan Yesus setelah seharian melayani. Malam tiba, kerumunan orang telah bubar, dan dia menyendiri. Di bawah langit Yudea yang bertabur bintang, dalam kesunyian padang gurun, apakah kita sangka dia tetap berdiri atau berlutut sepanjang malam? Sangat mungkin, dia pun berbaring, memandang bintang-bintang ciptaan Bapaknya, merasakan kehadiran kasih itu dalam hembusan angin malam. Komuninya dengan Bapa begitu alami dan mendalam, sehingga tidak terikat pada satu postur tunggal. Yang penting bukanlah apakah dia duduk atau berbaring, tetapi bahwa hatinya selaras dengan Bapa. Yesus sendiri yang mengajarkan prinsip ini kepada perempuan Samaria di pinggir sumur. Saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Perhatiannya bukan pada tempat atau sikap tubuh, tetapi pada kebenaran di dalam roh kita. Dan inilah intinya. Saat Anda berbaring di malam hari, lelah dan tanpa energi untuk berpura-pura, itulah momen Anda bisa datang dalam roh dan kebenaran yang paling murni, tanpa topeng, tanpa upaya untuk terdengar saleh, hanya Anda apa adanya. Dan itulah penyembahan yang sesungguhnya yang dicari Bapa, bukan pertunjukan luar, bukan teologi yang fasih, tetapi hati yang terbuka, jujur, dan bersedia untuk vulnerable. Yesus adalah manusia seutuhnya. Dia merasakan lelah yang berat. Alkitab mencatat, dia tidur begitu nyenyak di sebuah perahu, sampai badai besar pun tidak membangunkannya. Tidur yang lelap seperti itu adalah tidur orang yang tahu cara menyerahkan beban dan beristirahat dengan percaya. Dapatkah kita membayangkan dia, setelah hari yang panjang, merebahkan diri, mengucap syukur dengan lembut, dan lalu terlelap dalam damai Bapa? Jika itu cukup bagi Yesus, bukankah itu juga cukup bagi kita? Saya tidak berkata bahwa berdoa berlutut itu salah. Sama sekali tidak. Saya hanya menegaskan bahwa berdoa sambil berbaring adalah sah, berkuasa, dan didengar oleh Tuhan. Rasul Paulus menasihati kita untuk tiada henti-hentinya berdoa. Dia tidak mengatakan tiada henti-hentinya berlutut.
Hidup kita adalah sebuah kesinambungan, dan dengan merangkul doa malam di tempat tidur, kita mengundang Tuhan masuk ke dalam setiap bagian dari keberadaan kita, bahkan ke dalam saat-saat kita tidak berdaya dan tertidur. Lalu bagaimana kita mempraktikkan keintiman yang dalam ini dalam keseharian kita yang sibuk? Bagaimana mengubah teori yang indah ini menjadi pengalaman nyata yang mendamaikan jiwa? Mari kita bicara tentang langkah-langkah praktis, sederhana, dan bisa Anda mulai malam ini juga. Ini bukan daftar kewajiban, tapi sebuah undangan untuk membangun kebiasaan yang menghidupkan. Pertama, ciptakan ritual peralihan. Sekitar 30-45 menit sebelum tidur, cobalah untuk perlahan-lahan melepaskan diri dari hiruk-pikuk hari itu. Matikan layar, ponsel, televisi, komputer. Cahaya biru dari gadget tidak hanya mengganggu melatonin, tetapi juga menjaga pikiran Anda dalam keadaan siaga, sulit untuk masuk ke dalam keheningan rohani. Gantilah dengan aktivitas yang menenangkan, bacalah sebuah mazmur, renungkan beberapa ayat Alkitab, dengarkan musik instrumental yang lembut, atau luangkan waktu untuk merenung dengan tenang. Ini adalah waktu untuk dengan sengaja menjinakkan pikiran yang berlari-lari dan mengembalikannya ke saat ini. Kedua, saat Anda sudah berbaring, mulailah dengan bernapas. Sebelum mengucapkan satu kata pun, tariklah napas dalam-dalam beberapa kali. Tarik napas perlahan, hitung sampai 4, tahan, lalu hembuskan perlahan. Rasakan tubuh Anda mengendur. Ini mungkin terlihat sepele, tetapi napas adalah jembatan antara tubuh dan jiwa. Pernapasan yang tenang mengaktifkan sistem saraf parasimpatik, sistem istirahat dan cerna, yang menurunkan detak jantung dan meredakan kecemasan. Dengan menenangkan tubuh, Anda mempersiapkan tanah subur bagi hati yang reseptif. Ketiga, selalu mulai dengan ucapan syukur. Sebelum Anda meminta apapun, luangkan waktu setidaknya 5 menit untuk berterima kasih. Ingatlah kembali hari itu dan temukan setidaknya 3 hal, besar atau kecil, yang patut disyukuri. Jangan hanya mendaftar, rasakanlah. Hidupkan kembali momen sukacita atau kedamaian itu. Mengapa? Karena syukur adalah pintu gerbang tercepat ke hadirat Tuhan. Syukur menggeser fokus Anda dari apa yang kurang kepada apa yang telah diberikan, membuka hati Anda dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh permintaan semata. Keempat, serahkan hari yang telah lewat. Setelah bersyukur, bawalah sisa hari itu, kegagalan, kekesalan, kata-kata yang terucap gegabah, kesempatan yang terlewat, dan letakkan semuanya di tangan Tuhan. Bayangkan Anda dengan lembut meletakkan setiap beban itu ke dalam tangannya yang terbuka. Ini bukan saatnya untuk menyalahkan diri atau mengulangi drama, tetapi untuk melepaskan. Percayalah bahwa Tuhan dapat mengurus apa yang sudah selesai dan bahkan apa yang belum terselesaikan. Yesus mengingatkan kita, janganlah khawatir akan hari besok. Kelima, bawalah kekhawatiran Anda tentang esok hari. Tidak apa-apa untuk mengakui kecemasan yang nyata tentang pertemuan besok, keputusan yang harus diambil, atau masalah yang belum terpecahkan. Tetapi, kuncinya adalah membawanya, bukan menggenggamnya. Bawalah kepada Tuhan dengan berkata, Tuhan, ini bebanku, aku serahkan padamu. Kemudian, usahakan untuk melepaskannya. Perbedaan antara menyerahkan dan menggenggam inilah yang membedakan antara tidur nyenyak dan begadang bermalam sambil memutar-mutar masalah. Keenam, undanglah kehadiran Tuhan secara eksplisit. Ucapkan dengan lembut, Tuhan, aku memasuki waktu istirahat ini dan dengan sengaja mengundang Engkau hadir. Jagalah tidurku, bicaralah padaku jika Engkau berkenan. Bekerjalah di dalam lubuk hatiku sementara pikiranku beristirahat. Undangan sadar seperti ini membuka ruang bagi Tuhan untuk bekerja dalam alam bawah sadar Anda, bahkan dalam mimpi Anda. Dan yang terakhir, jangan pernah merasa bersalah jika Anda tertidur di tengah doa. Ini bukan kegagalan. Justru ini mungkin salah satu tindakan iman yang paling manis. Bayangkan seorang anak yang tertidur di pelukan ayahnya sambil bercerita tentang harinya. Apakah sang ayah marah? Tidak. Dia tersenyum, mungkin mencium kening anaknya, dan merasa tersentuh oleh kepercayaan mutlak itu. Begitulah Tuhan memandang Anda ketika Anda terlelap dalam percakapan dengannya.
Anda tertidur dalam kesadaran akan kehadirannya, dan itu adalah hal yang berharga. Dengan melakukan langkah-langkah sederhana ini secara konsisten, Anda sedang membangun sebuah jembatan. Anda menghubungkan kekudusan dengan keseharian dan mengubah tempat tidur Anda dari sekadar tempat beristirahat menjadi sebuah ruang pertemuan dengan Yang Ilahi. Ketika Anda menjadikan momen tenang sebelum tidur ini sebagai kebiasaan, sesuatu yang lembut namun pasti mulai bertumbuh. Damai sejahtera itu bukan hanya untuk sesaat, tetapi mulai meresap menjadi warna dasar hari-hari Anda. Tidur menjadi lebih nyenyak, bangun pagi terasa lebih segar, dan beban kecemasan yang biasa menggerogoti perlahan-lahan kehilangan cengkeramannya. Yang paling dalam, Anda merasakan sebuah keakraban dengan Tuhan yang berbeda, bukan sebagai tugas, tetapi sebagai suatu hubungan yang hidup. Dalam perjalanan ini, Anda mungkin akan mulai memperhatikan pola-pola tertentu dalam mimpi Anda. Kebanyakan mimpi memang sekadar pemrosesan otak terhadap memori sehari-hari. Namun sesekali mungkin akan ada mimpi yang terasa berbeda, sangat hidup, jelas, dan meninggalkan kesan mendalam yang bertahan lama setelah Anda terbangun. Beberapa orang menyebutnya sebagai mimpi ambang, seolah-olah mereka berada di persimpangan antara alam bawah sadar pribadi dan sentuhan sesuatu yang lebih besar. Saya mendengar banyak kesaksian tentang mimpi yang memberi penerangan, penyembuhan, atau jawaban atas pergumulan yang sudah lama. Tuhan, dalam kedaulatan dan kreativitasnya yang tak terbatas, dapat menggunakan bahasa simbol dan perumpamaan dalam mimpi untuk menyentuh hati kita dengan cara yang melampaui kata-kata. Dengan secara sadar mengundang Dia ke dalam waktu tidur kita pada dasarnya membuka diri untuk komunikasi ini. Bukan berarti kita memaksanya memberikan mimpi setiap malam, tetapi kita menempatkan diri dalam posisi siap mendengar, seperti Samuel kecil yang berkata, "Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu mendengar." Namun, izinkan saya menekankan ini. Tujuan utama dari doa malam bukanlah untuk mengejar mimpi atau pengalaman spiritual yang spektakuler. Itu akan menjadi jebakan lain, yaitu mengubah keintiman menjadi transaksi. Tujuan sejatinya jauh lebih sederhana dan lebih dalam, untuk mengakhiri setiap hari dalam kesadaran akan hadiratnya, untuk tertidur dengan keyakinan bahwa Anda dikasihi dan dijaga, untuk membiarkan kasih karunia-Nya bekerja di dalam diri Anda, bahkan saat Anda tidak berdaya dan tidak berusaha. Ada satu ayat yang sangat menghibur dari Mazmur 127. "Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur." Ada sebuah dimensi kasih karunia yang justru aktif bekerja tepat pada saat kita berhenti berusaha, saat kita menyerah, dan saat kita tidur dengan percaya. Doa malam sambil berbaring adalah kunci yang membuka pintu kasih karunia ini. Anda tidak tidur dalam kekosongan, tetapi terliput dalam kehadiran ilahi. Bapa-bapa gereja kuno pernah berkata, kita berdoa dengan paling baik ketika kita tidak lagi menyadari bahwa kita sedang berdoa. Mereka menggambarkan sebuah keadaan persekutuan yang begitu dalam, sehingga melampaui kata-kata dan kesadaran, keadaan di hadirat Tuhan. Keadaan ini seringkali ditemukan dalam keheningan malam, saat kita berbaring dalam kegelapan hanya sekadar ada di hadapannya. Ini bukan mistisisme yang rumit. Ini adalah kekristenan yang sederhana dan mendalam. Inilah yang dimaksud Yesus ketika Dia berkata, "Kerajaan surga adalah milik anak-anak." Seorang anak tidak membutuhkan teknik yang sempurna. Dia hanya datang, percaya, dan tertidur lelap dalam pelukan. Inilah keindahan terakhirnya. Alasan mengapa doa malam sambil berbaring begitu kuat adalah karena inilah saat di mana Anda sama sekali tidak bisa berpura-pura kuat. Dalam kelelahan, dalam kegelapan, dalam kerapahan, ilusi bahwa kita mampu mengendalikan segalanya luruh. Dan justru di titik kelemahan itulah Tuhan menemukan kita. Bukan dalam kekuatan kita, tetapi dalam ketidakberdayaan kita. Seperti kata Rasul Paulus, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Malam, dengan keheningan dan ajakannya untuk beristirahat, adalah kelas utama untuk memahami kebenaran ini. Jadi, inilah ajakan saya untuk Anda malam ini. Jangan biarkan hari Anda berakhir dengan guliran layar ponsel atau kekhawatiran yang berputar-putar.
Cobalah, matikan gadget Anda lebih awal. Berbaringlah, tarik napas dalam-dalam, dan berbicaralah pada Bapa Surgawi Anda seperti seorang anak berbicara pada ayahnya yang dikasihi. Ceritakan tentang hari Anda, ucapkan terima kasih, serahkan beban Anda, lalu biarkan diri Anda terlelap. Percayalah, Anda akan tertidur dalam kasih-Nya, dan Dia yang tidak pernah terlelap atau tertidur itu akan menjaga Anda sepanjang malam. Cobalah dengan setia selama 1 bulan. Perhatikanlah perubahannya. Bagaimana tidur Anda? Bagaimana bangun pagi Anda? Bagaimana jiwa Anda menemukan sebuah ketenangan yang lebih dalam? Bukan karena sebuah teknik baru, tetapi karena Anda telah menemukan kembali sebuah kebenaran kuno, bahwa Tuhan hadir, dekat dan rindu, menanti percakapan hati dengan Anda, bahkan di dalam keheningan malam yang paling sunyi. Tuhan memberkati tidur Anda dan memberikan damai sejahtera-Nya yang melampaui segala akal. Selamat malam.